Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang berada pada perkemahan ke-29 yaitu Yotbata. Dari serangkaian 42 tempat perkemahan yang akan kita bahas, kita renungkan, dan selama mereka 40 tahun di padang gurun, saat ini kita berada pada perkemahan ke-29 yaitu Yotbata. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih buat kuat sehat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami minta Roh Kudus jamah hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya boleh kami mengerti firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 33 ayat 33. Mereka berangkat dari Horgidgat lalu berkemah di Yotbata. Saudara, Yotbata ini adalah tempat perkemahan ke-29 atau menjadi tempat perkemahan ke-15 dari Ritma. Dan kenapa Ritma ini selalu saya ingatkan kepada kita, karena Ritma ini adalah menjadi tempat perkemahan di mana bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menghukum mereka 40 tahun mereka berada di padang gurun. Nah, arti Yotbata ini adalah rasa senang, puas atau menyenangkan, dari kata Ibrani yatab. Dan berdasarkan etimologinya ada pengertian yang lain, saudara, yaitu bicara kebaikan atau baik, dari kata Ibrani yatah atau tab, saudara. Nah, Yotbata ini, saudara, merupakan tempat yang banyak air, karena di sana banyak sungai, saudara, seperti yang ada dalam Ulangan 10 ayat 7 dikatakan di sana. Dari sana mereka berangkat ke Gulgot, dan dari Gulgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak air sungainya. Saudara, ternyata Allah membawa mereka ke tempat yang banyak airnya. Selama 40 tahun melewati 42 tempat perkemahan, Allah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan ada kalanya mereka dibawa ke tempat-tempat yang di sana mereka bisa komplain kepada Tuhan oleh karena sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi saat ini Tuhan membawa mereka ke tempat Yotbata, yaitu tempat yang menyenangkan bagi mereka, tempat mereka puas, tempat mereka sungguh merasa bersuka cita, berbahagia, oleh karena Tuhan membawa ke tempat yang ada banyak air, ada banyak sungai, ada banyak air, membuat mereka sungguh-sungguh berbahagia dan senang, saudara. Karena kita tahu kalau air itu merupakan sumber kehidupan, yaitu bagaimana mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, saudara, dan pasti mereka membutuhkan air yang banyak. Dan kalau kita tahu sebenarnya di mana ada air, di situ ada kehidupan, saudara. Ikan-ikan pasti akan hidup di situ. Kemudian pohon-pohon yang ada di tepi aliran air itu akan mengalami kesuburan di situ, karena ada air yang menjadi sumber makanan dari pohon-pohon tersebut. Demikian juga manusia boleh mengalami kehidupan di tempat-tempat yang banyak air, karena air itu banyak dipakai untuk berbagai kehidupan bagi manusia. Saudara, di Alkitab itu air punya arti yang luar biasa, punya makna yang luar biasa. Berbicara Roh Kudus, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Allah sendiri, bicara tentang kehidupan, bicara tentang keselamatan. Saudara, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir
aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Setiap orang yang percaya kepada kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Bicara kitab suci, bicara firman Tuhan, dan juga bicara tentang Roh Kudus. Saudara, kemudian juga bicara tentang keselamatan, kehidupan. Air itu Yeskel 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Haleluya. Dan saudara-saudara, Allah adalah sumber air hidup. Yeskel 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Saudara, ini Yeremia 2 ayat 13a. Jadi Allah itu adalah sumber air yang hidup. Kemudian Yesus juga adalah sumber air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan memancar menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus adalah sumber air kehidupan, saudara. Dan biarlah kita juga ada yotbata dalam hidup kita, yaitu sungai-sungai yang mengalirkan air kehidupan dalam hidup kita, sehingga apa yang ada dalam hidup kita ini boleh menjadi berkat. Tuhan sudah berikan air kehidupan itu kepada kita, dan kita harus bisa membagikan, mengalirkan air kehidupan itu ke banyak orang, supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia yang sudah memberikan air hidup bagi kita. Haleluya. Amin.